warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosikin, NIM 19852011022. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum menurut Profesor Dr. Nana Soidih Sukmadinata terdiri dari dua hal, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisien, dan efektivitas. Relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan isi dan proses belajar harus relevan dengan tentu kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat sesuatu atau kontinuitas antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian yang menunjuk keterpaduan kurikulum. Nah, lalu fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini dan di tempat lain, bagai anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaan memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah. Lalu kontinuitas. Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disajikan kurikulum juga hendaknya bersinambung antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya. Lalu praktis atau efisien. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan dibiaya murah. Dalam hal ini kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan baik keterbatasan waktu, biaya maupun personalia. Efektivitas. Nah, efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam mengembangkan harus diperhatikan kaitannya antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Adhana dari Prodi PJKR semester 3, NIM 1985201026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip-prinsip khusus perkembangan kurikulum meliputi 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Survei tentang pandangan para ahli dan bidang-bidang tertentu. Survei tentang manpower, pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, dan penelitian. Yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu metode yang digunakan harus cocok. Apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa? Apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor? Apakah metode tersebut lebih mengaktifkan siswa? Apakah metode tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? Apakah metode tersebut dapat menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan rumah sekaligus mendorong
penggunaan belajar di rumah dan di masyarakat, serta perlunya kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, bukan learning by saying and counting. Yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu alat atau media yang dibutuhkan, bila belum ada apa penggantinya, bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya dan kapan dibuatnya, bagaimana pengorganisasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar, serta adanya pemahaman bahwa hasil terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran dan menuliskan butir-butir tes. Dalam kegiatan pengolahan hasil penilaian juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu norma apa yang digunakan dalam pengolahan hasil tes, apakah digunakan formula Gaussian, bagaimana pengubahan skor menjadi skor masak, skor standar apa yang digunakan, serta untuk apa hasil tes digunakan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Laksono dari Prodi PJKR semester 3, NIM 1985201020. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari kawan-kawan sebelumnya, yaitu menurut Dr. Subandih, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip referensi. Prinsip referensi, lulusan pendidikan harus memiliki nilai referensi dengan tuntutan dan kebutuhan pendidikan merupakan invested of manpower resource. Untuk itu diperlukan kurikulum yang harus mengantisipasi apa yang harus pada masalah yang akan datang. Kemudian prinsip efektivitas dan efisiensi, yaitu efektivitas dalam dunia pendidikan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan atau dicapai. Kemudian prinsip fleksibilitas, yaitu kesinambungan dalam pengembangan kurikulum antara berbagai tingkat dengan jenis-jenis program pendidikan atau bidang studi. Kemudian prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu guru harus menentukan tujuan penghargaan sebelum menentukan bahan. Hal ini berarti bahwa guru dapat menentukan dengan tepat metode pembelajaran tersebut. Kemudian prinsip pendidikan seumur hidup, yaitu pendidikan harus dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan pada suatu peserta didik tamat dari sekolah dan memberikan bekal kemampuan untuk dapat menumbuh kembangkan dirinya sendiri. Kemudian prinsip dan model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dengan pengadaan perbaikan terhadap pelaksanaan dan hasil yang
telah dicapai untuk melakukan perbaikan, yaitu yang kemudian prinsip dari Dr. Mina Sanjaya MPD mengemukakan terdapat beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1. Peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Kemudian keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Kemudian penguatan integritas nasional. Selanjutnya pengembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Kemudian pilar pendidikan komprehensif dan berkesinambungan. Kemudian belajar sepanjang hayat dan diversifikasi kurikulum. Kemudian Badan Standar Nasional Pendidikan menentukan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat suatu pendidikan yang meliputi: yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian belajar sampai akhir hayat. Selanjutnya seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurang pas dari penjelasan ini, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.